Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kamilia Nurul Karoma. Nah, melalui video ini saya akan memaparkan berita mengenai Raja Minyak Gabung BRICS dolar AS diprediksi makin ditinggal. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian dan profil BRICS. Apa BRICS itu? BRICS merupakan kelompok 5 negara yang terdiri dari Brazil, Rusia, Inggris, Cina, dan Afrika Selatan. Nah, mulanya BRICS dicetuskan oleh ekonom bernama Jim O'Neill yang saat itu bekerja di Goldman Sachs Group Inc. pada tahun 2001 untuk menarik perhatian terhadap tingkat pertumbuhan yang kuat di Brazil, Rusia, India, dan Cina. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan optimis kepada para investor di tengah keraguan pasar setelah serangan teroris di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001. Nah, 4 negara terkait akhirnya merealisasikan ide tersebut atas dasar kepentingan bersama. BRICS telah bekerjasama dengan berbagai forum seperti Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dan yakin bahwa peran mereka dalam dunia yang didominasi oleh Amerika Serikat akan lebih besar jika suara mereka digabungkan. Rapat pertama para Menlu BRICS digelar oleh Rusia di tengah-tengah sidang umum PBB pada tahun 2006, sedangkan pertemuan puncak yang melibatkan para pemimpinnya digelar pertama kali pada tahun 2009. Adapun Afrika Selatan yang diundang untuk bergabung dalam kelompok tersebut pada akhir 2010. Tujuan BRICS itu utamanya adalah untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta kerjasama politik yang saling menguntungkan antara negara-negara anggota. Selain itu, beberapa tujuan spesifik lainnya dari pembentukan BRICS itu adalah yang pertama, meningkatkan perdagangan dan investasi antar negara anggota dengan memperkuat perdagangan dan investasi yang lebih menarik dan stabil. Yang kedua, itu meningkatkan pengaruh global dalam bidang politik dan ekonomi serta memperkuat posisi mereka dalam sistem perdagangan multilateral. Yang ketiga, itu ada mendorong reformasi kebijakan keuangan global untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan global. Yang keempat, BRICS berupaya untuk meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur dan teknologi yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kemitraan antar negara anggota. Yang kelima, itu organisasi ini juga berupaya untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang dianggap penting untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kembali judul yang pertama, kenapa sih negara-negara BRICS itu akan meninggalkan dolar AS dan berencana untuk membuat mata uang yang baru? Itu ada beberapa alasan utamanya, yaitu yang pertama, ketergantungan terhadap dolar AS. Nah, seperti yang kita ketahui, saat ini banyak transaksi internasional dilakukan dalam dolar AS. Ketergantungan terhadap mata uang ini dapat membuat negara-negara BRICS lebih rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dolar AS dan kebijakan ekonomi di Amerika Serikat. Mengurangi ketergantungan pada dolar AS dapat membantu mengurangi risiko ekonomi yang terkait dengan fluktuasi mata uang ini. Yang kedua, itu diversifikasi reservasi devisa. Negara-negara BRICS memiliki cadangan devisa yang signifikan. Mengurangi kepemilikan dolar AS dalam cadangan devisa, mereka dan diversifikasi ke mata uang lainnya seperti euro, renminbi, atau mata uang emas dapat membantu mengurangi risiko dan meningkatkan stabilitas keuangan. Yang ketiga, itu pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Negara-negara BRICS terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Mengurangi ketergantungan pada dolar AS dapat membantu dalam mempromosikan perdagangan intra-BRICS yang lebih kuat dengan lebih banyak transaksi yang menggunakan mata uang nasional atau mata uang regional yang baru seperti Bank Pembangunan BRICS atau mata uang kripto regional. Yang keempat, itu ada kedaulatan ekonomi. Nah, mengurangi penggunaan dolar AS itu dapat memberikan lebih banyak kontrol atas kebijakan ekonomi dan moneter negara-negara BRICS. Ini dapat memberikan kedaulatan ekonomi yang lebih besar dan mengurangi ketergantungan pada kebijakan moneter Amerika Serikat. Yang kelima, ada pembangunan infrastruktur keuangan alternatif. Nah, negara-negara BRICS telah bekerja sama dalam pembangunan lembaga keuangan alternatif seperti Bank Pembangunan BRICS dan Akademi Reservasi Kontingen BRICS. Ini adalah langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan pada institusi keuangan internasional yang dikuasai oleh negara-negara barat dan menciptakan alternatif yang lebih mandiri. Dampak positif mengurangi transaksi dalam menggunakan dolar AS. Yang pertama, ada kedaulatan ekonomi. Mengurangi ketergantungan pada dolar AS dapat memberikan lebih banyak kontrol atas kebijakan ekonomi dan moneter negara-negara BRICS. Ini dapat meningkatkan kedaulatan ekonomi mereka. Yang kedua, diversifikasi risiko. Diversifikasi mata uang dalam cadangan devisa dapat mengurangi risiko terkait dengan fluktuasi nilai tukar dolar AS. Ini dapat membantu menjaga stabilitas keuangan negara-negara BRICS. Yang ketiga, promosi perdagangan intra-BRICS. Menggunakan mata uang nasional atau mata uang regional dalam perdagangan intra-BRICS dapat meningkatkan volume perdagangan antara negara-negara tersebut. Ini dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. Yang keempat, ada pengembangan infrastruktur keuangan alternatif. Upaya untuk mengurangi penggunaan dolar AS dapat mendorong perkembangan lembaga keuangan alternatif seperti Bank Pembangunan BRICS dan Akademi Reservasi Kontingen BRICS. Hal ini dapat membantu dalam pembiayaan proyek-proyek pengembangan
di negara-negara BRICS. Sedangkan dampak negatifnya yaitu yang pertama, ketidakpastian dan resiko. Mengurangi ketergantungan pada dolar AS dapat menciptakan ketidakpastian dalam transaksi ke mata uang lain atau sistem baru. Perubahan semacam ini dapat menghadirkan risiko dan gangguan ekonomi. Nah, yang kedua, ketidaknyamanan transisi. Transisi dari dolar Amerika Serikat ke mata uang lain atau sistem baru mungkin memerlukan perubahan infrastruktur keuangan, peraturan, dan kebijakan. Proses ini mungkin memakan waktu dan sumber daya. Yang ketiga, pengaruh dolar AS. Dolar AS masih merupakan mata uang cadangan dunia yang dominan dan digunakan secara luas dalam perdagangan internasional. Mengurangi ketergantungannya bisa membuat negara-negara BRICS lebih rentan terhadap perubahan dalam kebijakan ekonomi di Amerika Serikat. Yang keempat, resistensi global. Langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS mungkin menghadapi resistensi dari negara-negara dan lembaga-lembaga internasional yang memiliki kepentingan dalam mempertahankan status quo. Yang terakhir, bagaimana sih tanggapan AS terhadap berita tersebut? Menurut Yellen, selaku Menteri Keuangan Amerika Serikat, masih sulit untuk dolar AS dapat digantikan dengan mata uang yang lain, karena dolar mendominasi mata uang global. Ia berkata, hampir 90% mata uang dolar digunakan dalam transaksi internasional dan menurutnya, dolar masih tetap kuat meski ada mata uang BRICS ke depannya. Nah, menurut kalian gimana nih tanggapannya? Sekian pemaparan berita yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.